teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Taufik di channel saya Taufik Hidayat. Di video saya kali ini saya akan membagi tips cara penebasan ekstrim teman-teman. Di sini bonsai kelapa yang saya gunakan bonsai kelapa gading oren dan bonsai kelapa coklat sayur teman-teman. Nah, untuk bonsai kelapa gading oren usia kurang lebih 9 bulan teman-teman ya, dan bonsai kelapa coklat sayur usia kurang lebih 5 bulan. Oke teman-teman, ikuti terus video saya. Oh iya teman-teman, di video saya sebelumnya ada yang komentar, "Bang, topinya dibalik dong ke depan, jangan dibelakangin." Oke teman-teman, nah di video saya kali ini saya akan balik topinya teman-teman. Oke teman-teman, beginilah kelihatannya kalau topi saya dikedepanin ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Di sini kalau sudah setelah kita penebasan ekstrim, bisa teman-teman sungkup menggunakan plastik, atau teman-teman tidak sungkup tidak apa-apa, tapi jangan sampai terkena air. Oke, kita lakukan penebasan ekstrimnya teman-teman di sini. Di sini kenapa saya menebas miring teman-teman, guna untuk keluar air ini supaya turun teman-teman, tidak mengenang di tempat penebasan kita ini. Kalau di tempat penebasan kita ini ada airnya, dia biasanya membusuk ini teman-teman. Itulah gunanya saya menebas miring teman-teman ya. Kita lanjut lagi teman-teman, kita menebas yang oranye satunya lagi. Sama aja seperti tadi, kita penebasannya miring teman-teman. Oke, setelah oranye kita melakukan penebasan untuk kelapa coklat sayurnya teman-teman. Untuk bonsai kelapa coklat sayur ini teman-teman, saya akan menebasnya rata teman-teman ya. Kalau tadi kan miring, nah ini kita menebasnya rata. Untuk contoh aja teman-teman, di sini seperti tadi 3 cm dari bonggol teman-teman ya, kurang lebih di sini teman-teman. Ini teman-teman rata. Nah teman-teman, ini yang saya bilang tadi teman-teman, telah keluar air atau getahnya teman-teman ya.
untuk ini teman-teman, kita tebas rata ini airnya tidak turun teman-teman, akan mengenang di tunas ini teman-teman. Inilah teman-teman, bisa terjadi mati atau pembusukan tunas teman-teman ya. Di sini setelah saya tebas ekstrim teman-teman, di sini tidak saya sungkup teman-teman. Di sini akan saya jemur teman-teman ya, terkena matahari. Dan usahakan juga jangan sampai terkena semut teman-teman, karena ini manis teman-teman ya. Semut seringkali akan memakan ini teman-teman. Oke teman-teman, itu aja tips dari saya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa support terus dan dukung terus channel YouTube saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe teman-teman. Terima kasih. Salam satu hobi, kreativitas tanpa batas, bonsai kelapa, mantap.